Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Umar wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menimpahkan, menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada tara, nikmat yang apabila kita ingin hitung sejak kita lahir ke muka bumi ini hingga saat ini tentu tak akan terhitung nikmat Allah, sangat luas sekali. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpahkan, kita persembahkan bagi Nabi akhiruz zaman, penghulu semua nabi, suri teladan, qudwah dan panutan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabatnya ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih di malam ke-30 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepat tadi waktu maghrib kita sudah masuk hari atau malam ke-30 Ramadan. Berarti bulan ini istikmal 30 hari. Alhamdulillah. Kita masih punya kesempatan satu hari lagi ini, satu hari satu malam ini untuk menyempurnakan amal ibadah yang telah kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan dari awal hingga tanggal 29 tadi. Kiranya masih ada kelemahan-kelemahan kita, masih ada kekurangan-kekurangan kita, masih ada keteledoran bahkan kecerobohan kita dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita selama 1 bulan penuh ini, di 29 hari terutama yang kemarin. Semoga 1 hari terakhir ini sebagai penyempurna semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bukan berarti ibadah yang sebelumnya tidak baik, bukan berarti ibadah yang sebelumnya itu tidak maksimal. Insya Allah sudah maksimal kita tunaikan. Namun 1 hari ini akan sangat berharga manakala Allah tetapkan
tadi adalah akhir Ramadan. Satu hari, satu waktu, bahkan 1 menit saja yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita abaikan. Karena waktu sangatlah berharga. Ungkapan mengatakan al-waktu kasaif illam taqtahu qata'ak. Waktu laksana pedang, laksana pisau, laksana pemotong, mesin gergaji dan lain sebagainya. Dan ketika kita tidak bisa memanfaatkan alat tersebut, yaitu waktu, maka dia akan memenggal kita semuanya. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini kita ingin refleksi ke belakang. Bahwa dari tanggal 1 Ramadan hingga malam ini, hingga maghrib tadi, 29 hari berpuasa, 29 malam menunaikan tarawih, 29 hari dan malam kita merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, baik itu ibadah fardu seperti sholat dan puasa dan zakat, maupun ibadah sunnah termasuk sunnah muakkadah ini qiyamul lail, yaitu tarawih. Dan kalau kita tambahkan lagi dengan ibadah qiyamul lail yang malam-malam terakhir 10 tersebut, ditambah dengan infak sedekah kita, ditambah dengan tilawatil Quran kita, ditambah dengan taklim kita, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini madrasah besar ini, sekolah besar ini Ramadan ini. 1 bulan penuh untuk cadangan minimal 11 bulan yang akan datang. Boleh kita sebutkan berarti Syawal. Terus berikutnya Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Tahun baru 1447. Kemudian Safar. Ini sengaja saya sebutkan biar kita betul-betul berhati-hati atau juga bersiap-siap di bulan-bulan berikutnya ini. Habis Safar apa? Rabiul. Kayaknya pakai nama ini kurang familiar deh Pak ya. Kurang lancar nyebutkannya. Coba kita sebutkan yang kira-kira lancar deh. Habis Syawal, Hafid, Haji, terus ada Ibu Terayagung, Muharram, Safar, terus Mulud. Habis Mulud, ini nggak lancar juga ini ya ternyata. Kalau nyebutin habis ini Maret, April, insya Allah lancar anak-anak juga. Bapak Ibu rahimakumullah, mau kita apakan pasca Ramadan ini? Ini tinggal 1 hari terakhir. Yang 1 hari terakhir ini saja rasanya sayang sekali kalau menit per menit, bahkan detik per detik kita abaikan begitu saja. Apapun kegiatan kita, iktikafkah menyelesaikan 10 terakhir di masjid, atau bertugas sebagai panitia Ramadan, baik itu panitia tarawih, panitia zakat, panitia ya semuanya, ya rangkaian panitia Ramadan, atau kita ingin turun ke lapangan, ikut merasakan bagaimana gembiranya saudara-saudara kita yang mendapatkan santunan, membantu panitia zakat, membantu panitia Ramadan, atau juga secara individu kita turun ke masyarakat. Ini kan di jalan-jalan besar ini suka ada orang yang dorong-dorong gerobak. Jangan pernah tanya Bapak Ibu, Bapak ini beneran gak sih? Bapak ini sungguh-sungguh gak sih? Jangan-jangan modus nih. Gak usah begitu Bapak Ibu. Kalau mau bantu saja. Karena apapun bantuan yang kita berikan dengan ikhlas, insya Allah akan diterima dan dimanfaatkan. Urusan pemanfaatan terserah beliau. Betul? Ya walaupun kita boleh selektif juga. Ya, karena salah satu daripada asnaf zakat, ada yang 8 itu disebut dengan mu'allaf. Apa mu'allaf itu Bapak Ibu? Orang yang masih baru masuk Islam.
Ini fikih mu'alaf di MUI saja, ini masih membahas ini. Batas mu'alaf itu sampai berapa sih? Sampai berapa lama sebenarnya? Karena ada yang sudah puluhan tahun masih mu'alaf juga katanya. Masih menginginkan dibagikannya zakat. Nah, padahal seyogianya tujuannya adalah untuk menguatkan keimanannya. Ada mu'alaf yang gak mau terima zakat, ada nggak? Ada mungkin. Karena orang kaya misalnya, ya malah seperti kita ngegarmin laut. Baik, nah artinya apa? Kalau kita ingin memberi, boleh kita lihat-lihat juga, boleh kita verifikasi juga, tapi pada intinya, pada dasarnya, siapapun itu, kalau dikasih sesuatu seneng nggak kira-kira? Jangankan orang lain, kita juga dikasih sesuatu seneng nggak Pak? Seneng. Ya, apalagi sesuatu yang halal, sesuatu yang legal, tentu akan seneng. Walaupun dengan senyuman saja, walaupun dengan kata-kata yang ramah saja. Apalagi bantuan-bantuan materi. Karena di antara tujuan zakat itu adalah pertama untuk membersihkan apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua untuk memberikan kemudahan, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa tentram bagi saudara-saudara kita, terutama yang berada di malam Idul Fitri itu. Itu malam kemenangan nanti itu. Sebentar lagi kita akan mendengungkan takbir. Karena sudah pasti besok malam kita takbiran, betul gak Pak? Masih mau tarawih nggak? Enggak lah, insya Allah ya. Tidak ada 31 hari Pak. Ya. Oleh karena tinggal 1 hari ini, terhitung sejak saat ini hingga maghrib esok, mari kita maksimalkan Ramadan kita di penghujungnya ini untuk bekal 11 bulan ke depan minimal. Atau sepanjang usia kita. Bapak Ibu pengen panjang umur nggak? Yang udah sepuh pasti pengen panjang umur nggak Pak? Yang muda, apalagi? Rasanya baru kemarin kita hidup. Nah, dalam hal ini, metodologi atau cara untuk menjaga agar lestari, agar abadi, amal ibadah kita konsisten terus, bertahan terus, istilahnya gaspol terus. Nanti habis Idul Fitri, tanggal 1 Syawal malamnya penuhnya segini nggak terawih? Bukan terawih maksud saya, Isya. Lebih kurang ya. Ya Isyanya sudah di tempat masing-masing mungkin nanti. Silaturahim. Pak Ustadz nanti mudik nggak Pak Ustadz? Iya. Mudik atau pulang kampung mana yang benar? Silahkan dijabarkan. Kembali ke tempat kita masing-masing untuk silaturahim. Ada orang Jawa Barat, ada orang Sumatera, ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan sebagainya. Atau mungkin ada yang mudik ke luar negeri misalnya. Ada mungkin. Nah, di saat itu, maka yang harus kita ingat adalah bagaimana memori kita, bagaimana nostalgia kita dengan malam-malam Ramadan ini. Maka Al-Quran, Al-Hadis menyebutkannya dengan satu kata yang singkat, istiqomah. Apa Bapak Ibu? Istiqomah. Sebagian ulama memaknai kata istiqomah ini dengan berbagai definisi atau arti. Seperti halnya salah seorang ulama, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam Jami'ul Ulum wal Hik, beliau menyebutkan istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa belok kanan, belok kiri, semua ketaatan lahir dan batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Nah, yang kita terapkan di bulan Ramadan ini seluruh ajaran agama Bapak Ibu. Baik hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Allah. Termasuk Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu adalah hablum minallah termasuk.
Kenapa? Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Kalau kita ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Kemudian hablum minan nas. Hablum minan nas itu, kalaupun misalnya saya mau tanya Bapak Ibu para panitia zakat, kalau mau bagikan zakat tanggal 1 Ramadan boleh nggak? Boleh kalau sudah ada zakatnya. Pada kenyataannya kan biasanya baru 10 terakhir belum mulai ramai berzakat. Karena Syekh Salim Sumber Al-Hadrami menyebutkan rukun Islam itu yang ketiga itu bukan puasa, zakat dulu. Arkanul Islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat. Wa tuqimas shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, yang ketiga mengeluarkan zakat, baru berpuasa. Kenapa? Karena pas begitu malam 1 Ramadan, kemarin malam Sabtu tanggal 1 Ramadan itu, kita sudah boleh berzakat, sementara puasa baru besok. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rukun Islam yang kita amalkan ini, dari 5 pilar, 5 pondasi atau juga 5 tiang keislaman kita, yang di dalamnya ada tiang ibadah, tiang agama yaitu sholat. Yang pertama 2 kalimat syahadat itu laksana sebagai konstruksi, pondasi. Buat pondasi, ini masih sangatlah kuat. Yang kedua sholat. Ini ada tiang-tiangnya, ada pilar-pilarnya. Sholat itu tiang agama. Yang ketiga zakat. Dia disiapkan ventilasinya. Atau ketika puasa sebagai dinding, puasa sebagai temboknya, benteng dari segala macam serangan-serangan dari luar. Dan ketika bangunan ini disempurnakan dengan haji sebagai atapnya ataupun umroh, bangunan tersebut tidak akan terasa nyaman manakala tidak ada ventilasi, jendela, kaca dan sebagainya. Nah, zakat itu sebagai sirkulasi itu. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita ba'da Idul Fitri berzakat masih boleh tidak? Kalau sudah nisab harus mengeluarkan zakat. Hanya zakat fitri saja. Zakat fitrah saja yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan masih ada zakat mal. Ibu-ibu masih boleh zakat mal. Dari kemarin ya sudah zakat mal ya. Ada 3 kan. Zakat fitrah, zakat mal, zakat mal. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana menjaga konsistensi kita? Mari kita lihat tafsir Al-Quranul Karim dalam surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu ta'ala wahdah la syarikalah thumma istaqamu ala syari'atihi tatanazzalu alaihimul malaikatu 'indal mauti qailina lahum la takhafu minal maut wa ma ba'dah wa la tahzanu ala ma tukhallifunahu wara'akum min umuri dunya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang pertama, kalau ingin istiqomah itu harus jadi orang-orang yang bertauhid dulu. Izin Bapak Ibu, mungkin kita ketemu saudara-saudara kita, maaf, yang tidak berpuasa. Mungkin kita bertemu mereka. Nah, saat kita bertemu mereka, saya pernah berdiskusi soalnya. Nggak perlu sebut orang. Bang, saya ngomongnya begini, kebetulan beliau satu tim dengan saya dalam sebuah perjuangan lah gitu ya. Tapi saya bertemu dengan orang-orang yang memang ini ingin ikut serta gitu dalam perjuangan saya ini. Tapi kebetulan mereka nampaknya memang tidak kuat berpuasa. Na'udzubillah. Ya. Apa yang saya sampaikan? Tahun depan mah kuat kayak bang insya Allah. Saya bilang begitu Pak. Tidak bilang, Bapak puasa enggak? Mudah-mudahan tahun depan abang kuat berpuasa. Iya Ustadz, panas banget ini. Padahal hujan terus ya Pak ya, Ramadan ini. Panas banget Ustadz, saudara. Iya. Nah, di situ saya Bapak Ibu merasakan ketauhidan kepada Allah sangatlah berperan. Iman kita kepada Allah sangatlah berperan. Kenapa dalam Al-Quran ayat tentang puasa? Ya ayyuhalladzina
amanu. Berarti pada saat kita menunaikan ibadah puasa dan saudara kita tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu, berarti keimanan kita sedang lebih tebal daripada mereka. Atau mungkin saudara kita juga ketika, maaf ya, kita datangi sedang tidak berpuasa, ada yang cuek, ada yang malu. Nah, yang malu ini lebih besar gak imannya? Lebih besar imannya. Kenapa? Di antara tanda keimanan adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang datang misalnya kayak saya, gitu kan, dianggap oleh beliau berpuasa. Pindah ke tempat lain. Rasa malunya ada. Masih ada iman insya Allah. Tapi iman itu akan terus bertambah manakala kita mengerjakan taat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus meningkat manakala kita laksanakan dulu ibadah kepada Allah. Kalau orang Sunda bilang Allahumma paksakeun. Paham Bapak Ibu? Apa Pak Toto? Allahumma paksain. Ya. Paksakan dulu. Bangun pagi, sholat subuh, dikala udah selesai urusan-urusan yang capek apa segala macam. Bangun dulu, jangan ini malas nih, jangan itu dulu. Bangunnya dulu lakukan. Paksakan dulu. Nanti akan dirasakan kenikmatan. Iman akan terus bertambah karena kita menyambut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biarkan dengan maksiat tadi, udah makin melorot, makin jatuh iman kita. Maka salah seorang ulama dalam sebuah kitab mantik menyebutkan, nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Nikmat iman Islam itu Bapak Ibu dua nikmat yang sangat besar. Paling besar di antara kenikmatan Allah yang lainnya. Kita berislam itu Bapak Ibu, itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah. Karena tidak semua manusia dijadikan orang muslim. Dan yang kedua, iman yang ada dalam hati kita, kepercayaan kepada Allah. Keyakinan terhadap hari akhir. Itu harus kita rawat, kita pertahankan hingga pasca Ramadan nanti. Kalau di kala Ramadan ini kita kuat ibadah karena kita imannya tebal, karena diajak orang, dimotivasi orang, kadang-kadang dipanas-panasin anak kita, ayo dong Pak ke masjid, saya aja semangat misalnya gitu. Nah, apalagi nanti setelah Idul Fitri, insya Allah kita keluar menjadi para pemenang Bapak Ibu. Menjadi yang berhasil dengan sekolah besar kita di Ramadan ini untuk dijadikan sebagai bekal berikutnya. Ala wa inna alamata qabulil hasanah amalul hasanati ba'daha 'ala tawal. Sesungguhnya indikator, tanda, ciri-ciri Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala nanti lihat pasca Ramadan. Apakah masih sama seperti itu atau drastis menurun? Nauzubillahi min dzalik. Dan ingat, gantinya kita meraih kemenangan, maksudnya mengganti waktu dari sekarang ke Idul Fitri nanti, bukan karena casing saja, bukan masalah baju saja, bukan masalah sepatu, bukan masalah apapun aksesoris kita. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Dikatakan Idul Fitri nanti bukan hanya ganti casing saja, bajunya baru, mobilnya baru misalnya, ya. Nah, jangan tambahin yang lain lagi yang baru-baru tuh, jangan. Udah sampai situ aja dulu. Nah, yang terpenting adalah ketaatannya terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon izin agak panjang kultum hari ini. Ini terakhir Bapak Ibu, ya. Kalau bisa tarawihnya 36 rakaat malam ini ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.